Halo historian, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan bercerita sebuah misteri. Kisah horor yang dialami oleh grup marinir Amerika Serikat saat mereka ditugaskan di Afghanistan. Kejadian ini terjadi di Provinsi Helmand. Di wilayah ini ada sebuah pos pemantauan yang dinamai sebagai Observation Post Rock atau yang lebih dikenal sebagai OP Rock. Sekilas sih, penempatan pos ini tidak jauh berbeda dengan pos pemantauan yang lain. Tapi, di balik dari fungsinya sebagai pos pemantauan, ternyata pos ini menyimpan sebuah misteri. Tempat yang bahkan membuat prajurit terlatih sekalipun tidak ingin berada di sini. Bulan Juni tahun 2009, 8 tahun setelah invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, ada satu grup kecil marinir Amerika Serikat yang berjumlah 8 personil sedang melakukan perjalanan menuju ke Opi Rock. Grup ini dipimpin oleh Sersan Green, lalu Kopral Lina sebagai wakilnya, kemudian 6 kopral muda yang bernama Zolik, Hoyt, Wilson, Parker, Smith, dan Gibbs. Mereka diberi perintah untuk mengganti posisi tentara Inggris yang sebelumnya itu udah bertugas di Opi Rock. Setibanya di pos pemantauan ini, mereka melihat tindak tanduk tentara Inggris agak aneh. Nggak ada sapa menyapa, nggak ada senyum, nggak ada basa-basi. Pokoknya gimana ya, mereka itu seperti ingin cepat pergi, cepat keluar dari tempat ini. Hanya satu tentara Inggris aja yang menyapa. Ia memperkenalkan seekor anjing penjaga yang mereka namai sebagai Ugly Betty. Dia berkata, anjing ini adalah anjing penjaga yang baik. Dia akan membantu kalian selama bertugas. Kemudian diakhiri dengan ucapan yang sangat singkat. Jika kalian menemukan sesuatu saat menggali, kembalikan di mana kalian menemukannya. Hentikan menggali. Marinir Amerika Serikat tidak mengerti apa sih arti dari kata-kata tersebut. Mereka menganggap ya orang Inggris hanya main-main atau ya sekedar ngomong gak jelas. Oke, hari pertama di malam hari. Saat Kopral Lina yang kala itu sedang bertugas mengamati gurun, tiba-tiba radio menyala dengan sendirinya, mengeluarkan suara-suara yang aneh. Dia mengira suara itu adalah panggilan dari markas, maka dia mencoba menghubungi untuk memastikan. Opi Rock di sini, apakah kalian mengirim pesan untuk kami? Markas menjawab, tidak, kami tidak mengirimkan pesan apapun ke Opi Rock. Anehnya, suara itu ya terus datang. Pada awalnya, dia nggak terlalu memikirkan. Mungkin radionya error atau frekuensinya terlalu sensitif. Keesokan harinya, para marinir menyadari keanehan di pos ini. Kenapa parit di sekeliling pos ini tidak digali lebih dalam ya sama tentara Inggris? Ini kan bahaya banget kalau kepala kita terlalu terekspos. Bisa-bisa ditembak oleh sniper musuh. Ayolah, kita gali lebih dalam. Nah, saat mereka sedang menggali, tiba-tiba Lena menemukan sebuah benda yang keras. Bentuknya seperti peralatan besi yang tertera tulisan Rusia. Green berkata, nggak ada yang aneh. Uni Soviet kan dulu pernah berada di sini waktu tahun 1980-an. Tidak lama kemudian, Wilson menemukan sebuah lubang kecil. Di dalamnya terdapat beberapa pecahan tembikar. Tapi setelah diamati, ternyata lubang tersebut terdapat sebuah tulang. Ini tulang manusia. Bukan hanya Wilson aja yang menemukan tulang manusia, tapi seluruh tempat yang mereka gali ternyata berserakan tulang-tulang manusia. Mereka teringat akan saran tentara Inggris yang mengatakan kalau menemukan sesuatu saat menggali, ya kembalikan lagi ke tempatnya dan penggalian jangan dilanjutkan. Mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa parit tidak bisa digali lebih dalam. Lalu 1 minggu kemudian,
Saat Kopral Lina tidur dengan lelap, terdengar teriakan yang sangat keras. Dia terbangun dan langsung mengambil senapan serbunya untuk segera mengecek. Dia khawatir apakah salah satu timnya ditangkap atau diseret oleh musuh. Tapi saat sedang memeriksa kondisi di sekitar pos, dia menabrak Wilson. Dia juga mendengar adanya teriakan dan mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Sedangkan Hoyt yang juga mendengar teriakan itu langsung memantau area di luar pos. Dia melihat adanya pergerakan. Seseorang berlari, tapi gerakannya sangat cepat, seperti gerakan hewan. Lena segera menyalakan thermal vision untuk mendeteksi area di mana pergerakan tersebut dilihat oleh Hoyt. Namun anehnya, tidak ada seseorang di sana. Yang ada hanyalah Betty yang terus menyalak. Wilson berasumsi, ya mungkin suara tersebut hanyalah suara angin. Seseorang yang dilihat oleh Hoyt bisa jadi hanyalah halusinasi karena kondisinya sedang lelah. Dan Betty hanya menyalak pada hewan-hewan liar di sekitar area pos. Biasalah, namanya juga anjing. Kemudian keesokan harinya, Lina dan Parker mencoba melakukan penyisiran area di mana Hoyt melihat adanya pergerakan seseorang. Tapi setelah diamati dengan seksama, tidak ada bekas jejak kaki, baik manusia atau hewan. Kalaupun memang ada musuh, mereka pasti nggak akan sebodoh itu untuk bergerak di area yang sangat terbuka, yang minim akan tempat perlindungan. Kejadian yang mengerikan dialami oleh Zolik saat dia bertugas jaga malam. Dia mendengar ada seseorang yang membisiki telinganya dalam bahasa, ya seperti bahasa Rusia. Lalu dia juga mendengar adanya langkah kaki di atap pos. Dia langsung keluar, mengecek. Gak ada orang. Zolik menyalakan night vision untuk mengecek kondisi sekitar. Tiba-tiba muncul sosok tepat di skopnya, dekat sekali, dan langsung menghilang. Radio mendadak menyala dengan sendirinya. Bisikan itu terdengar berulang kali. Zolik mulai merasa nggak nyaman, ketakutan, gelisah, stres. Sehingga keesokan harinya dia meminta kepada Sersan Green dan Kopral Lina untuk dipindah tugas ke wilayah lain, karena dia nggak tahan akan gangguan gaib. Permintaan Zolik pun akhirnya disetujui, karena ya mereka melihat tingkat stres Zolik nggak memungkinkan buat dia untuk meneruskan tugas menjaga Opirok. Beberapa hari setelah Zolik pindah tugas, Lena yang kembali mendapat giliran jaga malam mendengar Betty menyalak sangat keras. Lalu dia menyalakan night vision-nya untuk melihat ada apa sih di sana. Ternyata ada seseorang berdiri di kejauhan. Sosoknya seperti pejuang Taliban dengan wajah yang pucat menatap langsung ke arah Lina. Lena kemudian mengganti teropongnya ke thermal untuk memastikan, benarkah ada seseorang di sana atau hanya bayangan dari bebatuan. Tapi nggak terdeteksi apapun, nggak ada hawa panas tubuh manusia di sana. Saat dia melihat lagi dengan night vision, sosok itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Dia sangat kaget, kebingungan. Bahunya ditepuk oleh seseorang. Gak ada siapapun. Lena berpikir, apakah dia sudah gila? Situasi ini juga dialami oleh Hoyt. Dia merasa seperti ada orang yang bernafas tepat di belakangnya selama bertugas jaga malam hari. Hal aneh juga dialami oleh Wilson. Meskipun ya dia adalah orang yang skeptik, gak percaya hal gaib, gak takut akan hantu, tapi dia gak luput dari gangguan ini. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul dan bercerita akan kejadian aneh yang mereka alami selama ini. Mereka bertanya-tanya, tempat apa ini sebenarnya? Kita semua diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sersan Green hanya bisa mengatakan, kita adalah marinir, kita diberi perintah, kita jalani hingga tuntas, apapun kondisinya.
Hanya Smith dan Parker yang seolah tidak terlalu ambil pusing akan gangguan ini. Entah karena memang tidak terpengaruh, tidak mengalaminya, atau memang mereka tidak ingin cerita. Nah, 1 hari sebelum mereka selesai bertugas di OP Rock, kejadian paling ekstrim mereka alami. Suara tembakan, keras sekali. Seolah mereka sedang berada di situasi peperangan. Suara itu terdengar sangat jelas. Mereka mengira bahwa mereka sedang diserang Taliban. Tapi dari mana? Di mana mereka? Suara itu sempat terhenti, sebelum akhirnya muncul kembali. Suara peluncur roket RPG juga terdengar jelas menghantam pos pemantauan. Tapi nggak ada ledakan yang terlihat, tidak ada asap ledakan. Semua personil marinir mencoba melihat keluar, menyiapkan senapan mereka, melihat dari mana suara tembakan itu berasal. Tidak ada cahaya tembakan, hanya suara pertempuran yang sengit, teriakan bahasa Rusia dan Pashto. Mendadak, suara-suara itu hilang begitu aja. Situasi kembali menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian apa yang barusan mereka alami. Suara pertempuran apa yang mereka dengar? Apa yang sebenarnya terjadi di pos ini? Membuat semua personil marinir hilang kesabaran dan hanya ingin segera bergegas pergi keesokan hari. Akhirnya, hari yang mereka tunggu datang juga. Hari di mana mereka selesai ditugaskan di OP Rock, diganti oleh tim lain. Sekarang mereka mengerti kenapa tentara Inggris yang sebelumnya bertugas di OP Rock memiliki tingkah laku yang aneh. Mereka juga bersikap serupa seperti yang orang Inggris lakukan pada grup yang menggantikan posisi mereka. Tutup mulut, tidak mau banyak bicara, hanya ingin segera naik mobil dan berangkat. Setelah mereka pergi dari OP Rock, mereka semua baru mendengar sebuah cerita bahwa pos pemantauan di mana mereka ditugaskan itu ternyata dahulunya adalah tempat di mana para pejuang mujahidin dibantai, dikubur oleh pasukan Soviet. Kemudian mujahidin merebutnya kembali dan mengeksekusi tentara Soviet yang juga mayatnya dikubur di sana. Lalu saat awal-awal invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, Amerika Serikat menghabisi Taliban dan menguburnya juga di tempat ini. Kesimpulannya, OP Rock secara tidak langsung adalah pos pemantauan yang didirikan di atas kuburan para pejuang mujahidin, Taliban, dan tentara Soviet. Jadi wajar ya apabila banyak hal-hal aneh, bisikan, penampakan, hingga gangguan dialami oleh para marinir Amerika Serikat selama 60 hari mereka bertugas. Jadi begitulah bagaimana kisah marinir Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan. Pengalaman mereka saat bertugas di OP Rock. Kisah yang tidak mengenakan, yang bahkan membuat prajurit terlatih sekalipun akan merasa nggak nyaman, hingga ketakutan. Intinya, apapun profesi kita, kemanapun kita pergi, alangkah baiknya ya untuk mengucapkan salam sebelum kita memasuki tempat yang tidak kita ketahui, atau hal buruk